Oke, kita lanjut ke video untuk pembuatan daftar peminjamannya. Yang di sini ini daftar untuk barang peminjamannya. Oke, langsung saja kita tutup dulu ini. Kita matikan dulu. Kita masukkan script di sini di HP ya, untuk menangkap file data dari database-nya. Kita pakai query daftar pinjam. Bikin query daftar peminjaman. Di sini hujan, mungkin suara saya agak sedikit kecil, mungkin saya keraskan dikit. Hujannya lumayan deras. Lalu kita ambil dari database pakai select, kemudian from data dari mana saja tadi. Kita butuh ada 3 tabel. Ada peminjaman, kemudian detail pinjam, sama inventaris. Oke. Jadi kita ambil dulu dari detail pinjam. Detail pinjam. Kemudian kita join sama yang lain. Kita pakai left join dengan apa tadi, lupa saya, sama dengan peminjaman on peminjaman ID peminjaman, lalu sama dengan detail peminjaman ID peminjaman. Lalu kita join lagi sama inventaris pakai left join ke inventaris on detail peminjaman. Kenapa saya pakai detail peminjaman? Karena di situ ada ID peminjaman sama ID inventarisnya. Jadi kita biar mudah ngambil. On inventaris dulu ya. Inventaris ID inventaris sama dengan detail peminjaman. Oh sorry, detail pinjam ini seharusnya. ID inventaris. Ini salah. Pinjam. Detail pinjam. ID inventaris. Oke. Lalu kita buat bawahnya ya, untuk query-nya kayak di query biar sama variabel di query sama dengan MySQL query. Query-nya koneksi ya, koneksi, lalu variabel di peminjaman. Kemudian kita cek sama dengan MySQL numerous dari variabel di query. Oke, lalu bawah kita masukkan kondisi if jika cek lebih besar dari 0, jika nilainya nggak kosong ya,
maka well apabila variabel data dari daftar ya, dari detail pinjam sama dengan MySQL fetch array ke variabel jQuery. Oke, kita tinggal tampilkan ini ya. Kita tutup dulu. Ups, ini salah. Kita buat di sini untuk tabel datanya. Kita pakai tr-nya dulu, kemudian td. Td-nya kita tampilkan nomor dulu ya. Nomor variabel nomor plus. Jadi di sini ada tambahan satu lagi, variabel nomor sama dengan 1. Nomornya dimulai dari angka 1. Oke, kita coba cek, kita save dulu. Nomor peminjaman unindependent estimate check. Ini saya selalu lupa, kurang gini. Nomor boolean 123, peminjaman di line 123. Ini cek MySQL nomor jQuery koneksi di peminjaman. Oh ini namanya double peminjaman. Oke, kita refresh. 123 ada 3 variabel ya. 3 isian. 1 2 3 benar sama ya. Oke, kita tinggal ambil. Sekarang kita tinggal ambil datanya, masukkan td di sini dan masukkan php-nya. Kita ambil variabel dari data d. Kita butuh yang pertama ada kode pinjam, kode peminjaman. Berarti kita tadi yang di atas itu kode peminjaman. Coba cek database-nya dari peminjaman ke ID peminjaman. Masukkan ID peminjaman. Ada apa itu? Ini kok merah? Oh, lupa belum ditutup. Ini bisa pakai dari database atau langsung kode peminjaman ya? Ini juga bisa. Oh, enggak bisa. Berarti harus dari. Oh iya, karena ini tadi kan ini untuk value ya, nggak bisa. Dari ID peminjaman kita ngambilnya. Kemudian kita lanjut, kita copy aja biar cepet. Dan nomor ID peminjaman 1 2 3 4 5 6 7. 1 2 3 4 5 6 7-nya kan status ya. ID peminjaman, tanggal pinjam. Tanggal kita sesuaikan dari database-nya ya. Tanggal pinjam. Kemudian ada nama peminjam. Nama peminjam dari pegawai. Nama pegawai. Ini belum kita sambungkan dengan ini ya, belum kita sambungkan dari data dari sini, dari database-nya. Jadi kita tulis dulu lah kebutuhannya. Ada nama barang, nama.
kemudian jumlah, ada jumlah, lalu ada lagi nama barang, jumlah, tanggal kembali. Tanggal kembali. Oke, kita tampilkan dulu. Kita cek dulu. Oke, banyak yang error. Ini yang ini sudah masuk. Ini nama pegawai, tanggal pinjamnya belum masuk. Tanggal pinjamnya belum masuk. Tanggal pinjam itu ada di sini, peminjaman. Tanggal pinjam. Oh, kurang N. Tanggal pinjamnya sudah masuk. Cuman ini ada waktunya ya. Saya hanya butuh tanggalnya. Berarti kita ini dulu aja. Ini nama pegawainya belum masuk. Berarti kita juga perlu join ke pegawai. Berarti kita join lagi ke, cuman dia enggak. Kita join ke pegawai. Join, left join. Pakai left join. Jadi dia joinnya ke left join dengan pegawai on pegawai ID pegawai sama dengan dia join ke tabel peminjaman. Join ke tabel peminjaman. Kemudian ID pegawai. Karena ID pegawai ini masuk ke tabel peminjaman. Nah, ini di tabel peminjaman. Coba kita simpan. Kita refresh. Oke, sudah masuk ya. ID pegawai 221. Oke, sudah masuk. Kita lanjut ke ini. Saya butuh hanya butuh hanya tanggalnya ya. Waktunya kita nggak perlu. Jadi kita buat variabel sini untuk hari, untuk pengaturan harinya. Hari sama dengan pakai date. Kita setting tahun, kemudian bulan, kemudian hari. Jadi di sini yang tanggal pinjam ini kita masukkan variabel hari. Ini hari. Coba dulu. Nah, oke. Saya hanya butuh tanggalnya ya. Dibuat ini saja deh. Hari dulu, kemudian bulan, kemudian tahun. Oke, kita save. Hari, bulan, tahun. Oke, sudah. Lalu kita jumlahnya. Nah, ini ini jumlah ini bukan jumlah pinjam ini ya. Sebenarnya jumlah keseluruhan. Yang di detail pinjam ada jumlah 4, 3 sama 5. Sedangkan di sini ada 13, 180. Berarti ini mengambil dari jumlahnya inventaris ya. Seharusnya kita ambil dari ini. Oke, jadi kita tambahkan juga di sini asnya ya. Jadi di detail pinjam, kemudian kita ambil jumlahnya as JML.
Jadi ini CML, jumlahnya kita biar berubah. Nah, sudah. Oke, sudah masuk. Rizky. Coba kita tambahkan satu di sini ya. Kode peminjamannya. Ini urut. Oke, kita lanjut. Coba tambahkan di sini. Gawe 4 van, laptop, 5. Oke, ini ya. Sudah masuk. Lalu sekarang kita buat bawahnya untuk ini opsinya. Opsi ada status sama prosesnya. Oke, kita tambahkan di sini. Nanti nambah script kita ambil dari status. Kita ambil dulu dan pakai if jika status dari variabel data D, jika status peminjaman, jika status peminjaman sama dengan sama dengan 0, maka mana tadi kok hilang. Status peminjaman sama dengan 0, maka if di sini, maka kita echo ya. Kita pakai echo. Labelnya ada 3. Echo-nya konfirmasi. Echo-nya pakai label aja. Status peminjaman sama dengan 0, maka tidak bisa bikin otomatis ya kalau dari ini. Kalau dari apa? Oke, kita tulis manual berarti. Ke kelasnya label danger. Ini saya ingin warna merah, jadi nanti isiannya adalah label. Isiannya konfirmasi. Konfirmasi. Oke, kita cek dulu. Ini statusnya. Statusnya 0 konfirmasi. Dan ini seharusnya merah. Konfirmasi. Oke. Kalau gitu kita tutup dulu. Kayak biasa saja kalau gitu. Label. Konfirmasi. Kenapa nggak mau?
label. Oh, ini salah. Nah, oke, sudah. Berarti statusnya ini konfirmasi, butuh konfirmasi gitu ya. Statusnya butuh konfirmasi. Lalu kita masukkan di sini tambahan untuk else if-nya. Jadi ketika statusnya itu tidak nol, maka dia akan berubah menjadi disetujui gitu ya. Ini kita copy aja, kita masukkan sini. Apabila status peminjamannya 1, maka ini juga kita copy. Ini pakai warnanya kuning. Maka statusnya ini berarti dipinjam, karena dipinjam. Kemudian kita tutup sama dengan else-nya sama hijau. Berarti ini jika sudah dikembalikan kita pakai warnanya apa ya, ini dikembalikan, sudah dikembalikan, artinya sudah dikembalikan. Labelnya kita pakai warna biru aja, pakai info, sudah dikembalikan, atau mungkin pakai hijau ya, sukses saja, sudah dikembalikan. Konfirmasi, dipinjam, kemudian dikembalikan. Ya, buat itu aja ya. Oke, lalu sekarang kita bikin tombol untuk prosesnya. Kita bikin tombol untuk prosesnya, kita pakai PHP juga untuk menangkapnya. Berarti kita butuh kondisi ketika dimana statusnya itu masih 0. Jadi if variabel data d, ya, variabel data d, status peminjamannya sama kayak seperti else, status peminjaman sama dengan 0, maka butuh untuk link. Kita tutup dulu deh, sini. Refnya markup. Sini kasih keterangan proses itu. Proses, kelasnya pakai ptn md. Ini ya, sama kayak ini, ptn primary, ptn primary. Lalu, nah di sini berarti kita butuh satu file lagi untuk memproses. Nah, ini untuk memproses ini. Berarti kita butuh pakai SM saja, terlalu besar ini kelihatannya. Oke, berarti kita butuh ini apa ini, halaman ya, halaman untuk memproses konfirmasi ini. Jadi kita butuh satu file lagi, kita buat satu file lagi di back proses
proses pinjam, proses peminjaman .php. Oke, kita butuh satu file lagi yang akan kita arahkan ke sini. Jadi di sini kita kasih link ke proses tadi, berarti ke page, kemudian proses peminjaman.php, di mana ya p sama dengan di mana ID peminjamannya, ID peminjaman sama dengan data variabel data D, yaitu ID peminjaman. Proses, jadi kita ngambil ID peminjaman ini. Kita simpan, coba refresh, kita proses ini. Oke, ini kita langsung menuju ke halaman ini ya, ID-nya ini ya, ambil ID dari peminjaman ini. Kalau ini oke, sudah sesuai, kita sudah dapat ID-nya. Oke, kita tambahkan on click ya, biar ada keterangan. On click sama dengan return confirm. Isiannya, apakah Anda yakin? Save, coba jalankan. Oke, kalau yakin oke, langsung menuju ke halaman ini. Oke, sekarang kita kerjakan untuk halaman prosesnya, halaman proses peminjaman. Halaman proses peminjaman, kita masukkan scriptnya dulu ke PHP, kita include, karena kita nggak connect ke database-nya, maka kita ambil database-nya dulu. Include-nya ada di config, kemudian policy.php. Lalu kita butuh variabel ID peminjaman. Kita ambil pakai get, paste ID peminjaman. Lalu kita buat kondisi if jika kosong, if empty, ID peminjaman ya, variabel ID peminjaman. Jika ID peminjamannya kosong, maka akan diarahkan ke lokasinya, ke halaman index.php, masuk ke halaman peminjaman. Jadi kalau ID-nya tidak ditemukan, maka ID-nya kosong ya, karena ini empty. Jika ID-nya kosong, ID peminjamannya kosong, maka akan diarahkan ke halaman peminjaman tadi. Tapi apabila ada
Tapi apabila ada, maka kita masukkan di sini variabel SQL dulu. Kita buat variabel SQL-nya. SQL untuk menangkap ID-nya. Untuk mengubah statusnya. Update peminjaman. Di tabel peminjaman, set status peminjaman sama dengan 1. Jadi kalau ID-nya ditemukan, maka status peminjamannya akan dirubah menjadi 1. Where, di mana ID peminjaman sama dengan variabel ID peminjaman. Oke. Lalu kita buat query-nya. Query sama dengan MySQLi query, koneksinya variabel koneksi, lalu kemudian variabel SQL-nya. Setelah itu kita buat kondisi if jika variabel query bisa diproses, maka akan kita pakai JavaScript saja biar bagus. Maka akan menampilkan script tipenya mengarahkan ke window web ke halaman index.php, lalu menuju ke halaman peminjaman. Cek script peminjaman. Apabila tidak berhasil, maka di sini kita copy saja ya. Ini C-nya kebanyakan. Nah, ini seharusnya gini warnanya. Apabila C copy, maka akan diarahkan ke halaman peminjaman juga. Kemudian ada tambahan alertnya. Alertnya yaitu kasih keterangan gagal mengubah statusnya ini. Oke, kita sudah arahkan ke sini, kita simpan, kita coba. Oke, kita ingin konfirmasi ini. Yes. Oke. Di query online 9 di halaman proses peminjaman query halaman 9 set status peminjaman 01 where ID peminjaman update peminjaman where status peminjaman ya namanya status peminjaman status peminjaman. Oke. Expected. Tidak. Oke, kita cek dulu apa yang error ini. Variabel online 9. Tidak, variabel query tidak ditemukan. Ini tidak ditemukan. Ini kurang titik koma. Coba kasih.
Kita proses lagi. Nah, sudah ya. Statusnya dia berubah dipinjam. Kemudian ini ya. Jadi nggak ada lagi karena statusnya sudah dipinjam, maka opsinya di sini hilang. Nah, ini akan masuk ke proses pengembalian sini. Nah, ini akan berubah. Ini belum kita atur ya. Nanti akan di sini untuk konfirmasi, kemudian di sini nanti juga akan berubah. Oke, untuk konfirmasi peminjamannya sudah selesai. Berarti kita lanjut di pengembalian. Untuk pengembalian ini kita buat video selanjutnya saja biar tidak terlalu panjang. Ini sudah 35 menit. Oke, kita lanjut di video selanjutnya untuk pembuatan form pengembalian. Jadi di pengembalian nanti konfirmasi, lalu statusnya berubah dikembalikan. Yang di sini juga akan berubah. Coba kita cek ini yang satu lagi. Oke, statusnya sudah berubah. Kita tambahkan pegawai lagi, 1 pinjam spidol, contoh kita pinjam 10, kita simpan di sini, coba kita proses. Oke. Nah, oke, gitu ya. Untuk video pembuatan peminjaman sudah selesai, kita lanjut di video selanjutnya untuk proses pengembaliannya. Oke, saya akhiri, sampai ketemu di video selanjutnya.